Baik, selamat malam kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan karunia-Nya saya dapat melakukan presentasi pada kesempatan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membuka dengan pantun, ya baik. Pergi ke pasar membeli palu, palu dibeli untuk Ibu Susi. Saya doakan semua sehat selalu, langsung saja masuk ke presentasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Brian Kristianto Cornelius. NIM saya seperti yang tertera 2021 01 00 saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Bisnis dari Prodi Akuntansi S1 kelas malam. Dan tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai masuk ke dalam pembahasannya. Yang menjadi latar belakang saya dalam memilih tema ini adalah bahasa adalah salah satu aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Selain sebagai sarana untuk berkomunikasi, kini bahasa pun menjadi bagian dari kebudayaan. Yang hal ini memungkinkan terjadinya pengembangan kebudayaan itu sendiri. Bahasa memungkinkan kita untuk dapat saling mengerti satu sama lain. Di tengah perkembangan bahasa, pada saat ini muncul penggunaan bahasa pergaulan yang menjadi semakin marak di kalangan masyarakat. Fenomena ini tentunya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Lalu masuk ke rumusan masalah kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah apa itu bahasa pergaulan? Yang kedua, apa ciri-ciri dari bahasa pergaulan? Yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung bahasa pergaulan? Yang keempat, apa dampak dari adanya bahasa pergaulan? Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi pengaruh negatif dari bahasa pergaulan? Kita mulai dari pengertian bahasa pergaulan. Sebelum kita dapat mengerti apa itu bahasa pergaulan, saya akan membahas dari apa itu bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ada pula pendapat ahli mengenai bahasa, yaitu menurut Sujono tahun 2003, bahasa adalah suatu sarana penghubung rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Lalu setelah mengetahui apa itu bahasa, kita akan berpindah kepada poin utama kita, yaitu apa itu bahasa pergaulan atau yang kita sebut bahasa gaul. Yang pertama, poin pertama adalah bahasa asing. Ya, meskipun banyak juga bahasa pergaulan yang bukan berasal dari bahasa asing, tapi pada umumnya bahasa pergaulan merupakan pengambilan dari atau kreasi dari bahasa asing. Lalu yang kedua, tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, seharusnya pada kodratnya bahasa pergaulan merupakan percabangan dari bahasa Indonesia. Jadi seharusnya penggunaannya tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia. Walau pada kenyataannya tidak demikian. Lalu sudah ada sejak lama. Mungkin di antara kita banyak yang berpikir bahwa bahasa gaul atau bahasa pergaulan baru muncul di antara kita beberapa tahun ini. Tapi pada kenyataannya bahasa pergaulan sudah muncul di Indonesia sejak awal tahun 1980-an, yang dulu dikenal sebagai bahasa Prokem. Bahasa ini digunakan oleh kelompok-kelompok remaja dan berbeda di tiap kelompoknya. Jadi antara kelompok satu dan kelompok lain tidak saling memahami bahasa pergaulan mereka. Lalu yang keempat adalah bahasa remaja. Kenapa disebut bahasa remaja? Padahal yang menggunakan bahasa pergaulan tentunya tidak hanya remaja, bisa anak-anak maupun orang dewasa. Tapi bahasa gaul ini lebih identik dengan remaja. Lalu tentu dari poin-poin ini akan saya simpulkan pengertian dari bahasa gaul. Ya, bahasa pergaulan atau bahasa gaul adalah bentuk komunikasi yang merupakan percabangan dari bahasa Indonesia yang secara umumnya terdapat campuran dari bahasa asing dan bahasa daerah dan cenderung digunakan oleh remaja. Ada pula pendapat seorang ahli yaitu Sarwono tahun 2004, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya bisa diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Setelah kita mengerti apa itu bahasa pergaulan, kita masuk ke ciri-ciri dari bahasa pergaulan. Yang pertama adalah singkat dan kreatif.
Contohnya itu, singkat dan kreatif karena berasal dari singkatan-singkatan tertentu. Contohnya gimana menjadi bagaimana menjadi gimana, maaf, bagaimana menjadi gimana, begini menjadi gini, atau begitu menjadi gitu. Lalu yang kedua, memiliki kosakata yang khas, karena berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya aku menjadi gue, ayah menjadi bokap, dan yang mana menjadi which is. Lalu yang ketiga adalah penghilangan huruf fonem awal, misalnya sama menjadi ama dan saja menjadi aja. Lalu yang keempat, penghilangan huruf H, yaitu habis menjadi habis, hangat menjadi hangat, hujan menjadi hujan. Yang kelima, penggantian huruf A dan E. Contohnya cakep, cakap menjadi cakep, sebal menjadi sebel, senang menjadi senang. Lalu yang keenam adalah penggantian diftong, AU, AI dengan O dan E. Contohnya saja capai menjadi capek, kalau menjadi kalau, dan pakai menjadi pakai. Lalu yang ketiga adalah faktor pendukung berkembangnya bahasa gaul. Yang pertama adalah teknologi, karena menjamurnya internet dan media sosial pada saat ini tentunya akan meningkatkan perkembangan dari bahasa pergaulan, di mana bahasa pergaulan ini diminati oleh remaja dan media sosial juga cenderung diisi oleh remaja. Lalu yang kedua adalah pengaruh lingkungan, karena remaja cenderung menyerap bahasa yang ia dengar, baik dari percakapan orang dewasa ataupun percakapan bahasa asing dan daerah, dan mereka serap dan dijadikan frasa baru dalam bahasa pergaulan. Lalu yang ketiga adalah peran media, seperti yang kita tahu media juga tentunya akan menyoroti kalangan anak remaja atau anak muda sebagai salah satu calon pembacanya. Jadi mereka tentunya menyelipkan istilah-istilah bahasa gaul dalam naskah-naskah mereka, baik berbentuk tulisan, audio maupun audio visual, seperti iklan, film maupun koran. Lalu yang keempat adalah psikologi masyarakat, karena berkembangnya media sosial secara pesat seperti sekarang membuat informasi tersebar dengan mudah, dan jika ada seorang terdengar tidak menggunakan bahasa pergaulan, ia akan dicap atau distempel tidak mengikuti tren atau tidak trendy gitu. Jadi orang akan secara psikologi mengikuti atau ikut-ikutan menggunakan bahasa pergaulan. Yang keempat adalah dampak penggunaan bahasa pergaulan. Tentunya ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatkan kreativitas, karena seperti yang tadi saya sebutkan, bahasa pergaulan itu cenderung kreatif. Lalu yang kedua adalah memperlancar komunikasi. Hal ini lebih cenderung ke arah di kalangan remaja, karena pada saat sekarang mungkin anak remaja justru lebih dapat menangkap informasi yang diberikan jika menggunakan bahasa pergaulan. Lalu dampak negatifnya adalah yang pertama, mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, menimbulkan miskomunikasi, tidak seperti yang sebelumnya, karena jika bahasa pergaulan digunakan untuk semua orang dan digunakan setiap saat, tidak hanya kepada kalangan remaja, akan menimbulkan miskomunikasi karena tidak semua bisa mengerti bahasa pergaulan. Lalu yang ketiga adalah menurunnya eksistensi bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita tahu sekarang, anak remaja atau bahkan orang dewasa sekarang justru lebih mengerti bahasa pergaulan daripada bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, bagaimana cara mengatasi dampak negatif bahasa pergaulan? Yang pertama adalah dengan menumbuhkan kecintaan akan bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, mempelajari dan mempraktekkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Ya, dengan adanya tiga hal ini, kita diharapkan bisa menggunakan bahasa pergaulan tanpa terbawa oleh dampak negatif yang dibawanya. Dan kita akan tetap dapat memegang teguh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi saya pada kesempatan hari ini, yaitu bahasa gaul merupakan percabangan dari bahasa Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, serta kian mempengaruhi perkembangan dari bahasa Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Bahasa gaul yang umumnya merupakan singkatan-singkatan dari bahasa baku merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan meskipun penggunaan bahasa gaul ini digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda atau remaja, tetapi penggunaan bahasa gaul secara berlebihan akan dapat menghambat pertumbuhan dari bahasa Indonesia dan mengikis eksistensi dari bahasa Indonesia. Maka dari itu kita harus dapat membentengi diri dengan rasa cinta akan bahasa Indonesia untuk dapat menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahasa gaul. Dan berikut saran dari saya selaku penulis, yaitu alangkah baiknya jika kita dapat menerima adanya bahasa pergaulan di tengah-tengah masyarakat tanpa mengurangi kecintaan kita akan bahasa Indonesia.
Dengan menggunakan bahasa pergaulan yang cenderung lebih santai dan tentunya akan memperlancar proses komunikasi, namun selain terus mengikuti perkembangan dari bahasa pergaulan, kita juga harus memahami dan mengikuti perkembangan dari bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita akan dapat merasakan manfaat dari adanya bahasa pergaulan dan terhindar dari kerugian yang dapat ditimbulkannya. Masyarakat perlu menanamkan dalam dirinya bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint saya pada malam hari ini. Dan sekian, terima kasih. Izinkan saya untuk menutup presentasi saya dengan kembali menggunakan pantun, yaitu pergi ke pasar bersama Pak Atmaja. Pak Atmaja tak bekerja karena sedang cuti. Jika ada salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya meminta maaf dan tolong jangan masukkan ke hati. Ya, terima kasih lagi kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya